didukung oleh Ya pemirsa, Anda kembali di Newsline Trending Topik. Kita akan masuk ke topik ketiga yang menjadi perbincangan hangat di media sosial adalah bencana banjir nih Jessica. Karena memang di beberapa wilayah Indonesia ini masih terjadi hujan yang deras ya intensitasnya ya. Bahkan BMKG dan juga BRIN ini sama-sama mengingatkan kalau dalam beberapa hari ke depan akan terjadi hujan lebat dan masyarakat diminta untuk tetap waspada dan juga berhati-hati. Iya, karena memang untuk bencana ini adalah bencana hidrometeorologi. Jadi nggak cuma banjir tapi juga ada longsor nih teman-teman. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat ya. Sudah ada 26 orang meninggal dunia dan 11 lainnya masih hilang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tinggal di area lereng-lereng begitu ya, yang ada potensi longsor, mungkin bisa segera mengevakuasi diri sendiri dulu untuk saat ini. Untuk tetap berhati-hati ya, tetap waspada sih dengan adanya kondisi saat ini. Dan kita melihat bagaimana update-nya ya. Tadi kan Gemma sudah menyampaikan kalau di Sumatera Barat jadi banjir dan longsor ini terjadi di sejumlah wilayah. Terutama ini kalau di Sumatera Barat ini sejak Kamis 7 Maret 2024 yang tadi menelan korban sampai 26 orang yang meninggal dunia. Dan BPBD mencatat, maksud kami BPBD Sumbar mencatat jumlah kerugian banjir dan longsor di 12 kabupaten di kota Sumbar ini mencapai 171 miliar rupiah. Dan banjir juga longsor ini berdampak pada 39.000 jiwa. Iya, dan wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir dan longsor yaitu di pesisir selatan, di Kota Padang, kemudian di Pasaman Barat dan juga Padang Pariaman. Nah, banjir menerjang 31 desa di Kabupaten Melawi Kalbar. Oh, ini kita udah bergeser ke Kalimantan juga nih juga terjadi banjir ya. Padahal di Facebook juga ada yang bilang nih katanya kalau Kalimantan belum sih, kalau banjir wah kelelep semua. Tapi ternyata sudah ada di Kalimantan Barat, intensitasnya curah hujannya tinggi ya di Kabupaten Melawi tepatnya. Ini ya yang kita lihat sekarang bisa kita lihat di layar ini tadi di Melawi, Kalimantan Barat dan ya kalau kita pantau ini cukup tinggi yang mana ribuan rumah dan fasilitas umum ini terdampak. Ini seperti akses jalan, gedung sekolah, kantor pemerintahan dan juga puskesmas di 4 kecamatan ini terdampak akibat banjir. Dan berdasarkan data dari BPBD Kalbar, ini terdapat 8 kabupaten di Kalbar yang dilanda banjir. Nah, ketinggian banjir ini antara 1,5 meter hingga 3 meter dan terus meluas merendam 31 desa di 4 kecamatan terlebih yang berada di bantaran sungai. Jadi yang tinggal di Kalimantan Barat juga waspada ya karena 3 meter loh itu rumah kelelep kayaknya kalau 3 meter. Soalnya seingat saya dulu saya di Cipinang aja ya, itu sampai 2 meter aja rumah udah lumayan itu nggak kelihatan, tinggal mulai atap-atapnya aja, apalagi ini 3 meter ini pasti tinggi banget. Apalagi ntar kalau surut proses pembersihannya lagi. Nah, ini kita akan move ke Jawa Timur, tepatnya di 5 desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur terendam banjir akibat hujan deras dan juga luapan Sungai Bengawan di Madiun. 2 kecamatan yaitu Kecamatan Mauspati dan Kecamatan Kartoharjo. Ini terendam banjir seperti yang bisa dilihat ya di layar kaca Anda. Ini di perumahan ya sepertinya ya. Dan pemirsa, ketinggian banjir yang mencapai setengah hingga 1 meter di Desa Ngelang dan Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo ini membuat akses jalan terputus. Dan petugas BPBD Magetan dibantu dengan relawan setempat, ini Anda bisa melihat di layar Anda, melakukan evakuasi warga terutama bagi lansia dan juga anak-anak menggunakan perahu untuk dibawa ke tempat pengungsian. Nah, sekarang kita ke Bengawan Solo. Ini juga terjadi banjir dan puluhan rumah yang berada di bantaran sungai di Kelurahan Karangtengah di Kota Ngawi, Jawa Timur terendam banjir akibat luapan Bengawan Solo pada hari Minggu dini hari. Aduh, dini hari banget nih Jessica. Mengingat di tahun 2020 saya juga kena di dini hari. Itu rasanya panik karena pas melihat bahwa kok udah air semua tiba-tiba di lantai gitu. Nah, ini warga yang rumahnya terendam banjir memilih mengungsi ke rumah tetangga dan kerabatnya karena ketinggian air ini mencapai lebih dari setengah meter membuat warga mengevakuasi barang-barang berharga seperti peralatan elektronik dan juga barang lainnya ke tempat yang lebih aman. Nah, ini surat-surat rumah juga udah mulai harus diamankan nih teman-teman kalau tiba-tiba banjir. Jangan sampai nih kena banjir. Dan meskipun ini sudah dievakuasi, ini sebagian warga justru masih memilih untuk
bertahan ya. Di rumah ini kita bisa lihat masih ada yang bertahan di rumah. Tuh, tapi kalau kita lihat listriknya tadi masih sempat menyala ya, belum dipadamkan. Mungkin karena masih memilih untuk menjaga barang-barang berharganya ya di rumah ya. Nah ini juga di Jawa Timur, di Madiun juga banjir nih. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga mengganggu aktivitas warga. Sedangkan di Probolinggo sudah mulai surut, warga sudah mulai membersihkan material lumpur ya yang mengendap di rumah mereka. Karena memang kalau banjir ini pasti disertai lumpur ya Jessica ya. Untuk pembersihannya itu sih. Dan memang Gemma dan pemirsa, jadi menurut peringatan cuaca BMKG yang kalau kita lihat pada hari ini, sejumlah titik di provinsi yang diperkirakan akan mengalami hujan lebat. Ini pemirsa, diperhatikan mungkin saja tempat Anda akan mengalami hujan lebat sesuai dengan prediksi BMKG. Ini ada beberapa titik, yang pertama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur ini diprediksi akan mengalami hujan lebat. Dan juga tidak hanya di wilayah tadi saja, di Nusa Tenggara Barat, di Nusa Tenggara Timur, tadi Kalimantan Barat ini juga masih diprediksi akan ada hujan lebat. Hingga ke Papua Barat, Maluku, dan Papua, Sulawesi ini juga diprediksi. Wow, ini hampir merata ya sebetulnya di seluruh Indonesia. Diprediksi hari ini ada hujan lebat. Iya, kalau kita juga mengutip ya dari laman resminya bmkg.go.id, dan ini juga mengingatkan kepada pemirsa ya bahwa kalau mau melihat informasi yang tepat untuk perkiraan cuaca tetap harus menunggu kabar dari BMKG. Jadi juga jangan mendengar dari hoax-hoax media sosial ya. Karena kan kalau bencana gini juga banyak ya ada hoax-hoax dari media sosial. Jadi selalu membuka laman BMKG nih untuk info resmi. Nah, potensi cuaca di tanggal 8 sampai 14 Maret 2024 ini juga masih akan terjadi hujan dengan intensitas sedang ke lebat, terutama di daerah Jabodetabek. Jabodetabek ya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari BMKG untuk hari ini ada kategori waspada. Ini untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan untuk potensi cuaca ekstrim di hari ini diprediksi akan ada di wilayah Jawa Tengah, yang mana dari tanggal 9 hingga tanggal 11 Maret 2024. Nah, selain banjir dari hujan juga ada potensi banjirop atau dari laut nih, karena ada fenomena super new moon atau fase bulan baru di tanggal 10 Maret kemarin nih 2024. Jadi wilayah di pesisir ini kira-kira di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat tadi, dan juga Sulawesi Utara serta Maluku Utara. Ini juga waspada ya untuk pemirsa yang tinggal di daerah pesisir karena ada potensi banjirop tadi ya, karena ada super new moon. Dan pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana sih komentar dari warganet dari X. Yang pertama dari @jateng, info banjir, air sudah masuk ke kota Mojokerto, Jatim sekarang. Jadi Mojokerto bahkan sampai ada jembatan yang putus ya karena banjir. Jadi tetap waspada ya teman-teman. Kemudian dari @tdita7 yang mengatakan petani senang karena padinya tumbuh indah dan berharap beberapa bulan ke depan ia akan panen. Nyatanya ladangnya sudah habis ditelan banjir yang hanya datang dalam seminggu. Inilah cuaca ekstrim ya yang kita rasakan sekarang. Dan komentar selanjutnya dari @03_nak. Bencana banjir terjadi di beberapa daerah. Untuk teman-teman yang di lokasi tempat tinggalnya dekat dengan sungai dan perbukitan rawan longsor, lebih waspada dan berhati-hati ya. Kemudian dari @kasat ya, KSED yang mengatakan mudah-mudahan cepat ditanggulangi ya Allah, kasihan saudara-saudara kita yang kena musibah longsor banjir. Apalagi sudah memasuki bulan Ramadan ya. Harus ada banyak kegiatan seperti ada sahur, kemudian juga ada mau tarawih. Jadi semoga ini bencananya mulai berkurang deh di bulan Ramadan ya. Dan pemirsa, kita juga tentunya masih akan membahas terkait dengan trending topik lainnya. Dan tetaplah bersama kami di Newsline Trending Topic. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.